Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita masih bisa menggunakannya untuk kebaikan. Kita masih menggunakannya untuk dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa menuntut ilmu syar'i. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang nusyuz. Ya, bab pertama dari pemutus pernikahan. Yang kita fahami bahwa nusyuz adalah ketika seorang istri merasa tinggi, lebih tinggi, merasa sombong di hadapan suaminya. Maka syariat pun memberikan beberapa solusi ketika seorang suami menyikapi seorang istri yang melakukan pembangkangannya. Di antaranya adalah dengan menasihatinya, kemudian menghajarnya, kemudian memukulnya dengan beberapa syarat yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk pada bab yang kedua dari pemutus pernikahan, yaitu ila. Apa yang dimaksud dengan ila? Ila adalah sumpah seorang suami untuk tidak menjimai istrinya dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi ila ini adalah berupa sumpah. Ya, seorang suami bersumpah tidak menjimai istrinya dalam jangka waktu tertentu. Ila diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendidik istri yang durhaka. Ya, jadi kalau seandainya kita mengulang kembali pada pertemuan sebelumnya, ya, di antara solusi yang syariat tawarkan kepada kita, yaitu seorang suami untuk menyikapi istri yang berada pada tahap pembangkangannya, dinasihati kemudian dihajar. Ya, maka ila ini sejatinya adalah tindakan lanjut, ya, dari hajar yang kurang efektif. Ya, jadi kalau seandainya dihajar, dipisah ranjang, tidak mempan, tidak jera juga, maka inilah ila inilah yang merupakan tindak lanjut dari hajar yang kurang efektif. Ila diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendidik istri yang durhaka, agar istri tersebut kembali bersedia untuk melaksanakan kewajibannya. Ya, sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik, ia berkata, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi syahran. Ya, Anas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilah istri-istri beliau selama 1 bulan. Fa aqama fi masyrubatin tis'an wa isyrina yauman. Kemudian beliau tinggal di masyrubah. Masyrubah adalah tempat khusus beliau untuk menyendiri di rumahnya. Ya, jadi tidak kumpul dengan istri-istrinya dalam rangka mengilah istri-istrinya selama 29 hari. Ya. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka alaita syahran. Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah bersumpah, ya, ila selama 1 bulan? Maka faqala, kemudian beliau menjawab, asyahru tis'un wa isyrun. Ya, kata beliau, bulan ini, ya,
bulan ini jumlahnya adalah 29 hari. Ya, jadi ila adalah sumpah seorang suami untuk tidak menjimai istrinya dalam jangka waktu tertentu. Ya. Hadis ini ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Muslim bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan dengan para istrinya, yang mana para istri beliau ketika itu menuntut agar uang nafkahnya, ya, uang belanjanya dinaikkan, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-28 atau kita kenal dengan ayatut takhir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu, ya, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, apabila kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, ya, atau dengan bahasa lain apabila kalian ingin dinaikkan uang belanja kalian, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, maka katakanlah kepada mereka, kemarilah agar ku beri mut'ah kepada kalian dan agar aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Ya, maka dikenal dengan ayatut takhir. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghila para istrinya, ya, tidak berinteraksi dengan istrinya, menyendiri di tempat yang khusus di rumahnya, maka seperti Abu Bakar, seperti Umar, yang mana notabene mereka adalah mertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengira bahwa Nabi ini menceraikan istrinya, ya, mengira bahwa Nabi menceraikan istrinya. Maka setelah turun ayatut takhir dalam surat Al-Ahzab ayat 28, maka Nabi pun mendatangi, yang pertama kali didatangi adalah istri yang tercinta. Istri beliau yang tercinta adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya aku ingin bertanya kepadamu, ya, ingin mendengarkan keputusanmu, jawaban darimu, akan tetapi janganlah engkau tergesa-gesa untuk menjawabnya. Rundingkanlah dulu dengan orang tuamu, baru setelah itu engkau jawab. Ya, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan, apakah tetap bertahan dengan beliau, ya, bersabar dengan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah tetap menginginkan uang belanja atau nafkahnya dinaikkan, maka kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah dalam hal ini aku harus berunding? Ya, apakah dalam hal ini aku harus memilih? Tentunya aku pastinya memilih Allah dan Rasulnya. Dan jawaban dari istri-istri yang lainnya pun juga sama demikian. Artinya mereka lebih memilih bersabar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun jika tujuannya adalah untuk memudaratkan istri, ya, artinya melantarkan, ya, tidak memberikan hak batin, maka ini terlarang. Ya, pengen main-main dengan istrinya, ya, dan itu merupakan bentuk kezaliman, karena seorang istri juga membutuhkan nafkah batin. Ya, jadi ketika seorang suami tidak menjimai istrinya dengan niat untuk mempermainkan istrinya, maka ini sebuah bentuk kezaliman. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la darara wa la dirar. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh melakukan perbuatan mudarat yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Ya, pada hakikatnya ketika orang itu tidak meniatkan agar istrinya itu jera dari perbuatan kesombongannya atau pembangkangannya, ya, hanya untuk memain-mainkan istri, menelantarkan hak istri, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian maksimal waktu ila adalah 4 bulan. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang disebutkan oleh Anas bin Malik tadi, Nabi mengila istri beliau, ya, selama 1 bulan. Ya, maksimal 4 bulan. Ya, tidak boleh lebih daripada itu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, lilladina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-226.
Kata Allah, kepada orang-orang yang menghila istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Ya, jadi ini batasan, tidak boleh lebih dari 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini ada beberapa poin catatan dari bab ila ini. Yang pertama adalah apabila seorang suami menghila istrinya dalam waktu tertentu, ya misalnya 1 bulan. Lalu sebelum sampai waktu yang ditentukan ternyata suami telah menjimai istrinya, ya artinya sudah tidak tahan ya. Tadi berniat untuk menghila istrinya selama 1 bulan, ternyata baru saja dapat 15 hari dia sudah tidak tahan untuk tidak berjima dengan istrinya, ya. Maka berarti ilaknya telah selesai, ya. Berarti ilaknya telah selesai dengan seorang suami menjimai istrinya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdullah Usamah bin Muhammad Al-Jamal hafidhahullahu ta'ala. Ya, beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa in fa'u, ya dalam surat Al-Baqarah tadi, jika mereka kembali kepada istri mereka, ya, kepada apa yang mereka sumpahkan untuk dijauhi, yaitu menjimai istrinya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, bahwa sesungguhnya Allah mengampuni mereka atas sumpah yang mereka batalkan, yaitu dengan menjadikan kafarah sebagai penghalalan atas ilah yang mereka lakukan. Ya, ini terdapat dalam Kitabul Mu'minat. Namun suami tersebut wajib membayar kafarah, ya, harus membayar tebusan. Kafarah atas apa? Atas sumpah yang dia ucapkan, yaitu dengan memilih salah satu dari kafarah berikut, ya. Jadi kafarah atau tebusan yang kita sebutkan ini adalah bukan urutan ya, tetapi ini bisa memilih, mau memilih yang poin pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat. Jadi bukan urutan. Yang pertama adalah memberi makanan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan untuk keluarganya, dan ukuran makanan adalah berdasarkan uruf, ya, kebiasaan di daerahnya. Yang pertama memberikan makanan 10 orang miskin, ya, dengan porsi yang mengenyangkan, ya, dan ukurannya itu bisa dikembalikan kepada adat setiap daerah masing-masing. Kemudian yang kedua berupa pakaian, ya, memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, yaitu pakaian yang menutupi aurat ketika sholat. Kemudian yang ketiga adalah memerdekakan hamba sahaya yang muslim, ya, ini kalau seandainya ada. Kemudian yang keempat adalah jika seorang tidak mampu melakukan salah satu dari ketiga hal di atas, maka kafarahnya dengan puasa 3 hari, ya. Jadi 4 kafarah ini, 4 tebusan ini bisa dipilih, ya, tidak harus berurutan. Kemudian yang kedua dari poin catatan dari bab ini adalah apabila setelah berlalu 4 bulan sementara suami belum juga menjimai istrinya, ya, karena batasan maksimalnya tadi 4 bulan, ya, maka istri boleh melaporkan permasalahannya kepada hakim, ya, kepada KUA kalau zaman kita sekarang ini, ya, di negeri kita, sehingga hakim akan menasihati suami dan memberikan pilihan kepada suami antara kembali menjimai istrinya atau mentalak istrinya. Ya, jadi seorang istri boleh ketika sudah 4 bulan, ya, katanya kemarin diila batasnya 4 bulan, toh juga enggak kunjung dijimai atau mungkin didekati lagi, maka seorang istri boleh mengadukan permasalahan ini kepada hakim atau KUA. Ya, wallahu taala a'lam. Kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab zihar. Ya, bab zihar. Zihar adalah suami menyamakan istrinya atau sebagian anggota tubuh istrinya dengan wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Ya, jadi suami mengucapkan sesuatu yang kepada istrinya, menyamakan istrinya atau sebagian tubuh istrinya dengan wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Ya, menyamakan dengan mahram mu'abbadnya, ya, misalnya ibunya atau mungkin neneknya atau mungkin saudarinya dan lain sebagainya. Seperti ucapan engkau bagiku
adalah seperti punggung ibuku. Ya. Ini salah satu contoh lafaz zihar. Ya. Anti alayya ka zahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau engkau bagiku seperti punggung saudara perempuanku dan semisalnya. Ya, artinya seorang istri disamakan atau sebagian anggota tubuh istri disamakan dengan wanita-wanita yang merupakan mahram mu'abbadnya. Ya. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Dan hukum zihar adalah haram. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim." Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian, mereka menganggap istrinya sebagai ibunya. Ma hunna ummahatihim, padahal bukanlah istri mereka itu ibu mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum, ibu-ibu mereka adalah wanita yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaran, kemudian Allah mengatakan sesungguhnya mereka itu telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar, minal qawli wazura, ya, dan perkataan dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini dalam surat Al-Mujadilah ayat yang kedua yang mengharamkan zihar dan mencela pelakunya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wazura. Ya, sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan yang mungkar lagi dusta. Kemudian terdapat unsur zihar. Ya, ada 4 unsur zihar. Zihar dapat terjadi jika terpenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama adalah adanya muzahir, orang yang menzihar, yaitu suami. Zihar hanya dapat dilakukan oleh suami berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim, orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian. Ya, jadi istri ini sebagai objek, maka subjeknya adalah suami. Sehingga jika istri menzihar suaminya, ya, maka ziharnya tidak sah. Ya, jadi ini kebalikannya, yang dizihar adalah suaminya, maka ini tidak sah. Karena yang diperhitungkan adalah ketika suami menzihar istrinya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Ini unsur yang pertama, adanya muzahir, yaitu suami. Kemudian yang kedua, adanya muzahar minha, yaitu orang yang dizihar, yaitu istri. Disyaratkan pada orang yang dizihar bahwa ia adalah istri yang sah secara syar'i dari suami yang menziharnya, yaitu istri tersebut terikat dengan akad nikah yang sah dan ikatan pernikahan di antara keduanya masih berjalan. Ya, kemudian kita kasih contoh, sehingga misalnya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada seorang wanita, jika aku menikahimu, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku, maka ini tidak dinilai sebagai ucapan zihar, karena pada hakikatnya wanita tersebut belum menjadi istrinya. Atau misalnya dia mengucapkan misalnya kalimat zihar tetapi kepada istri tetangga, ya, istri tetangganya, ya, maka ini pun juga tidak terhitung zihar. Ini ziharnya tidak sah, ya, tidak diperhitungkan. Ya, jadi yang dizihar, ya, istri yang dizihar adalah istri yang sah secara syar'i dari suami yang menziharnya. Ya, jadi ada akad nikah yang masih sah, ya, dan ikatan pernikahan tersebut di antara keduanya masih berjalan. Ya, yang pertama adanya suami, kemudian adanya istri, dan yang ketiga adanya muzahar bihi, yaitu objek zihar, ya, yaitu yang dimaksud adalah ibu, nenek, ya, kemudian saudarinya, bibinya, dan lain sebagainya. Ya, yaitu suami menyerupakan istrinya dengan wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Ya, ini wanita yang termasuk jajaran dari mahram mu'abbad. Kemudian yang keempat adalah adanya sighah. Ya,
adanya sighah zihar atau ungkapan zihar. Ya, jadi harus terlontar ucapan zihar, tidak cukup hanya di hati saja. Ya, jadi harus terlontar ucapan zihar dari seorang suami kepada istrinya. Ungkapan zihar dapat dilihat dari 3 sisi. Sisi yang pertama dari lafadznya. Ya. Maka ini terbagi menjadi 2. Dari sisi lafadz maka terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah lafadz yang sharih, lafadz yang tegas, jelas, gamblang, tidak perlu penafsiran. Ya, seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau engkau bagiku seperti perut ibuku, dan semisalnya. Ini lafadz yang mudah untuk difahami, jelas. Kalau ini lafadz zihar. Kemudian yang kedua adalah lafadz kinayah. Apa yang dimaksud dengan kinayah? Kinayah itu adalah lafadz yang membutuhkan penjelasan, lafadz yang masih membutuhkan penjelasan. Misalnya ada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, ya, engkau bagiku seperti ibuku. Ya, misalnya karena istrinya rajin bersih-bersih rumah, atau mungkin enak masakannya misalnya. Kemudian seorang suami mengatakan, wahai istriku, engkau bagiku seperti ibuku. Artinya seperti ibuku yang rajin bersih-bersih rumah, seperti ibuku yang kalau masak enak. Ya, maka lafadz-lafadz yang seperti ini masih butuh penjelasan. Ya, masih butuh penjelasan. Maka kalau seandainya memang suami diniatkan untuk sebagai penghormatan kepada istrinya, maka ini bukanlah zihar. Ya, artinya ya, karena saking enaknya masakan, saking bersihnya rumah, anak-anak kalau misalnya pulang dari kerja langsung dimandikan. Wah, ini sebagai bentuk penghormatan, bukan diniatkan untuk zihar. Maka kalau seandainya diniatkan untuk penghormatan kepada seorang istri, maka tidaklah jatuh zihar. Ini dari segi lafadz. Kemudian dari segi berlakunya. Dari segi berlakunya, pada asalnya zihar itu langsung jatuh, ya, pada asalnya ini. Maka di sini penulis merincikan bahwa zihar ditinjau dari sisi berlakunya ada 2 macam. Yang pertama langsung atau tanjiz. Ya. Artinya selama zihar tersebut tidak berkaitan dengan syarat atau waktu tertentu, maka ziharnya langsung berlaku, langsung jatuh kepada istrinya. Ya. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Maka pada saat itu pula, ya, istrinya telah dijatuhi zihar, dan hukum-hukum zihar berlaku bagi istrinya. Ini yang langsung. Kemudian yang kedua, syarat. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, jika engkau keluar dari rumah, kalau sampai engkau nanti berani keluar dari rumah atau kabur dari rumah, maka engkau seperti punggung ibuku. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini bersyarat. Ya, tetapi jadi harus terpenuhi syarat tersebut. Ya, tidak langsung jatuh. Ini dilihat dari sisi berlakunya. Kemudian dilihat dari sisi batasan waktunya, ada zihar yang tidak terbatas. Ya. Kalau ilak tadi kan ada waktu maksimalnya, jadi tidak boleh lebih daripada 4 bulan. Tetapi kalau zihar, maka dilihat dari batasan waktunya, jadi tinjau dari sisi batasan waktunya, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tidak terbatas. Ya, selama suami tidak membatasi waktu dalam zihar istrinya, maka zihar tersebut berlaku selama-lamanya. Ya, misalnya lafadz engkau bagiku seperti punggung ibuku, maka zihar tersebut berlaku selama-lamanya. Ya, tidak dibatasi waktu tertentu. Kemudian yang kedua, dibatasi waktu tertentu. Misalnya ada seorang suami mengatakan, engkau bagiku seperti punggung ibuku selama 1 bulan, selama 2 bulan, atau selama beberapa pekan. Ya, maka ketika habis waktunya, maka dia pun ya kembali halal untuk suaminya. Ya. Jadi yang pertama tidak terbatasi waktu, kemudian yang ketiga adalah dibatasi waktu. Ya. Jadi ini 4 syarat zihar. Apabila terpenuhi, maka berlakulah hukum-hukum zihar. Ya, 4 syarat tadi kita sebutkan. Kemudian kita masuk pada kafarah zihar. Ya. Ada kafarah zihar. Seorang suami yang telah menzihar istrinya, maka diharamkan untuk jima dan bersenang-senang dengan istrinya tersebut
hingga ditunaikan kafarohnya. Dan kafaroh tersebut harus dibayarkan sebelum menggauli istrinya. Kafaroh zihar wajib ditunaikan jika terdapat dua hal. Yang pertama adalah ucapan zihar dan suami menarik kembali ucapan zihar tersebut. Ya. Jadi kalau seandainya ada seorang suami menzihar istrinya, maka mulai detik itu pula seorang suami haram untuk menjimai bahkan bersenang-senang dengan istrinya sampai nanti ditunaikan kafarohnya. Ya, misalnya ziharnya tidak terbatas waktunya. Ya, dia ngomong misalnya, engkau bagikan seperti punggung ibuku wahai istriku, misalnya seperti itu, dan dia tidak menyebutkan selama sebulan, selama sepekan misalnya, maka ini berlangsung ya selama-lamanya. Ketika ia ingin menghalalkan agar dia bisa bersenang-senang dengan istrinya kembali, menjimai istrinya kembali, maka dia harus tunaikan kafarohnya. Ya, kalau ditentukan waktunya, otomatis nanti ketika waktunya sudah habis ya dia langsung halal. Tetapi ini yang tidak ditentukan waktunya, artinya selama-lamanya, maka cara menebusnya dia harus membayar kafaroh. Dan kafaroh zihar ditunaikan jika terdapat dua hal. Ya. Jadi kafaroh itu ditunaikan apabila memenuhi dua syarat ini. Yang pertama ucapan zihar. Ya, ini sudah jelas, ucapan yang dilontarkan seorang suami kepada istrinya. Kemudian seorang suami menarik kembali. Ya, misalnya kalau ada seorang suami yang telah menzihar istrinya kemudian setelah itu mentalaknya, ya maka ini tidak masuk dalam perhitungan ini. Ya, karena kalau mentalak berarti tidak menarik ucapannya lagi. Ya, kalau seandainya ada orang yang menzihar misalnya, ya tanpa batas waktu tertentu, setelah itu dia ingin menarik, wah ternyata saya tidak kuat kalau terus-terusan seperti ini. Ya, jadi ada ungkapan zihar kemudian suami itu menarik ucapannya lagi, maka berlakulah kafaroh terhadap pelakunya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yuzahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan. Ya. Maka kafarah zihar secara berurutan. Kalau dalam perkara ilak tadi itu bisa memilih. Ya, 4 poin kafarah kemarin tadi itu ya, yang kita sebutkan tadi itu bisa memilih. Adapun kafarah zihar maka itu harus berurutan. Selama poin pertama itu masih bisa dilakukan, tidak boleh dia pindah ke poin kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi berurutan, bukan pilihan. Yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Ya, ini kalau ada. Kemudian kalau tidak ada, jika tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Udzur yang syar'i seperti sakit, hari raya, haid, dan semisalnya ini tidak dianggap sebagai pemutus keberurutannya. Ya, jadi kalau seandainya sakit maka ini tidak mengapa, ya tetap nyambung gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah jika tidak mampu maka memberikan makanan 60 fakir miskin dari makanan pokok negerinya. Ya, jadi perbedaannya kalau kafaroh ila itu bisa memilih, kalau kafaroh zihar itu harus berurutan. Ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya secara lengkap dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah berakhirnya zihar. Zihar berakhir dengan salah satu di antara hal-hal berikut. Ya, zihar dianggap selesai itu apabila terpenuhi beberapa atau terdapat salah satu dari poin-poin yang kita akan sebutkan ini. Yang pertama, melaksanakan kafaroh yang telah diwajibkan. Ya, setelah membayar tebusannya, ya baik itu berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, maka setelah itu ya sudah berarti dia halal lagi untuk bersenang-senang atau menjimai istrinya. Kemudian yang kedua, berlalunya waktu zihar. Ya, berlalunya waktu zihar. Ya, jika seorang suami menzihar istrinya dalam waktu tertentu, ya misalnya sebulan atau mungkin sepekan, maka setelah waktu tersebut berlalu istri tersebut kembali halal baginya. Ya, artinya tidak perlu dikafarohi, tidak perlu dibayar tebusannya, tidak, karena waktunya sudah berlalu, habis waktunya. Ya, ini kalau seandainya ziharnya dibatasi waktu.
Kemudian yang ketiga adalah meninggalnya suami atau istri. Jika suami menzihar istrinya lalu salah satu dari keduanya meninggal, maka berakhirlah pula hukum zihar, dan ini merupakan ijma' ulama fikih. Adapun jika seorang suami menzihar istrinya lalu ia menjimai istrinya, ya artinya zihar yang tidak dibatasi waktu, ya selama-lamanya. Kemudian setelah itu dia menjimai istrinya dan sebelum membayar kafaroh ia meninggal dunia, maka kafarohnya tidak gugur, tetap harus dibayar dengan kematiannya, bahkan wajib ditunaikan oleh ahli warisnya. Ya, jadi harta dari suami yang meninggal tadi yang belum bayar kafaroh, yaitu nanti ya yang diberikan kepada ahli warisnya itu juga diperhitungkan dulu tebusan zihar yang pernah dia lakukan. Artinya sebelum dibagikan kepada ahli warisnya, maka ahli warisnya berkewajiban untuk membayarkan tebusan zihar yang pernah dilakukan suami yang meninggal tadi. Ya, sebagaimana firman Allah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadainullahi ahaqqu ayyuqdha." Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Baik, ini sebagai pelengkap ya, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, dari pembahasan zihar ada 2 poin catatan. Yang pertama adalah apabila seorang suami menjimai istrinya yang telah dizihar sebelum membayar kafaroh, maka suami tersebut berdosa. Ya, jadi misalnya apabila seorang suami menzihar istrinya, ya tidak dibatasi waktu tertentu, kemudian dia menjimai istrinya sebelum membayar kafaroh, maka dia berdosa. Ya, tetapi kafarohnya tidak gugur darinya. Kemudian apabila suami menzihar istrinya dengan 1 kalimat, maka wajib baginya 1 kafaroh. Namun jika suami menzihar mereka dengan beberapa kalimat, maka wajib baginya membayar setiap 1 kalimat dengan 1 kafaroh. Ya, jadi 1 kalimat yang diucapkan, dilontarkan oleh suami kepada istrinya, dan itu maknanya adalah zihar secara tegas, ya, maka setiap 1 kalimat yang diucapkan oleh seorang suami maka 1 kafaroh. Ya, kalau 3 kalimat berarti 3 tebusan atau 3 kafaroh. Ya, wallahu taala alam. Ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang ila dan zihar. Ya, insyaallah nanti pada pertemuan atau bulan depan, ya pada pekan yang kedua, kita masuk pada pembahasan talak. Ya, pembahasan talak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.